Salam sehat untuk mahasiswa-mahasiswi PGSD yang semangat dan hebat. Kali ini ketemu lagi dengan saya pada pertemuan ke-10 tentang metode penelitian kuantitatif. Mari kita sekilas bersamaan persepsi tentang metode penelitian kuantitatif. Yang ini adalah bahan dari Profesor Sugiono bahwa jenis-jenis penelitian kuantitatif itu kita lihat dulu bahwa di sana ada metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Yang kita pelajari adalah metode penelitian kuantitatif yang meliputi survei dan eksperimen. Nah, kapan metode penelitian kuantitatif digunakan? Yang pertama, bila ada masalah yang merupakan titik tolak penelitian yang sudah jelas. Kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Empat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. 5. Bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris yang diukur. Yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Kita lihat bahwa filsafat metode penelitian kuantitatif itu yang penting teramati, terukur, kausal, objektif, dan variabel. Yang kita pelajari dalam metode penelitian kuantitatif ada desain penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel, dan teknik analisis data. Apa saja yang dipakai dalam penelitian kuantitatif? Itu bisa menggunakan mixed method, research development, action research, evaluation research, politik research, eksperimen, dan survei. Kita fokuskan kepada metode penelitian kuantitatif ya berupa survei dan eksperimen. Yang jelas di dalam penelitian kuantitatif itu kita harus mengukur, ada yang diukur, hipotesis dibuktikan dengan teori yang sudah ada atau teori pemikiran baru atau semuanya baru pemikirannya. Nah, bagaimana langkah-langkah penelitian kuantitatif? Ya, kita lihat sebelumnya ini bahwa latar belakang masalah dalam penelitian itu kita harus menentukan variabel dependent dan variabel independent. Dalam menentukan masalah variabel dependent yang berupa Y, kita harus mengidentifikasi masalah. Masalah-masalah yang terkait dengan variabel dependent itu ada banyak ya. Kemudian setelah diidentifikasi, masalah dibatasi. Kita pilih 2 dari 6 masalah. Kemudian dirumuskan apakah itu termasuk komparatif, asosiatif, atau struktural. Nah, fungsi teori di sini untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Kita lihat bahwa di sana ada variabel X dan Y. Misalnya, deskripsi teori dan jurnal atau pemikiran baru itu sebagai variabel X, disintesis yang variabel Y, deskripsi teori dan jurnal sebagai pemikiran baru sebagai variabel Y, disintesis untuk membentuk kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu merupakan hubungan antara variabel X dengan Y dan membentuk hipotesis. Nah, apa yang masuk dalam penelitian eksperimen, metode eksperimen itu bisa dilakukan secara pre-eksperimen, true eksperimental, faktorial eksperimental, atau kuasi eksperimen yang biasa dilakukan di dunia pendidikan. Pre-eksperimen itu sebelum eksperimen itu melalui one shot case study seperti ini, tidak ada perlakuan, langsung ada X ya apa adanya. Ya, selanjutnya one group
pre-test, post-test. Ini di tes dulu sebelum perlakuan, lalu ini ada perlakuan, post-test di tes lagi. Impact group comparison. Nah, ini ada perlakuan dibandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Termasuk ini misalnya yaitu ada diklat, kemudian diobservasi. Ini misalnya pengaruh diklat itu perlakuannya X terhadap keterampilan napi. Nah, ini X1 itu di pretest dulu, dilakukan diklat, yang S2 post test. Pengaruhnya selisih. Yang ini ada diklat dibandingkan ada kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian di pretest atau post test. Atau ini ya, langsung dilakukan pretest dan post test. Ini selanjutnya adalah true experiment, itu biasanya dilakukan di penelitian murni. Itu ada pretest only pada control group design. Ini adalah desain penelitian. Ini kontrol, kemudian ini ada perlakuan, ini perlakuan 1, perlakuan 2. Pretestnya itu ada pretest pada perlakuan 1, kemudian diperlakukan pada perlakuan kedua. Nah, ini adalah desain yang bersifat faktorial eksperimental. Ini contohnya pada penelitian murni, misalnya pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, ini kacang hijaunya pasti mau diperlakukan, diberi pupuk 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis ya, sesuai dengan kemauan peneliti. Dirancang dengan faktorial, ini pada penelitian murni. Nah, sedangkan pada penelitian sosial atau penelitian pendidikan itu biasanya kuasi eksperimen, yaitu eksperimen semu. Artinya bahwa subjek penelitian, misalnya kita mau meneliti pengaruh model PBL terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, terus salah satunya pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar IPA. Nah, subjek penelitian itu tidak bisa kita perlakukan sesuai dengan keinginan kita secara terus-menerus, karena yang kita teliti adalah manusia, jadi banyak human error-nya. Beda kalau yang kita teliti adalah benda, itu bisa sesuai dengan keinginan peneliti, tidak ada human error. Tapi kalau yang namanya manusia itu lebih susah, biasanya lebih banyak muncul. Nah, ini maka ada time series, ini ada perlakuan 1, 2, 3 bisa juga ya. Dan kemudian non-equivalent control group design, kemudian ada perlakuan 1, kelompok 1 perlakuan, kemudian kelompok 2 ini ada kelompok kontrol dan perlakuan. Ini desain penelitiannya, ada desain Solomon 1, desain Solomon 2. Dan yang kita lihat sekarang adalah metode survei. Jadi metode survei itu termasuk dalam penelitian kuantitatif. Kita lihat populasi, misalnya kita lihat populasi dari mahasiswa PGSD Kebumen. Bagaimana populasinya dari semester 1 sampai semester 8. Kita lihat sampelnya, diambil sampelnya sedikit, nah, supaya bisa digeneralisasi. Semester 1 diambil sedikit, 2, semester sampai 8 diambilnya sedikit-sedikit, kemudian direduksi, kemudian dideskripsikan, dibandingkan, dihubungkan, dibandingkan lagi, kemudian disusun sehingga terbentuk generalisasi. Nah, di sini bahwa ada variabel independen, variabel bebas, dan variabel dependent terikat. Di sini variabel interventing itu yang variabel yang sebagai bisa termasuk variabel independen.
kita lihat kalau penelitian deskriptif itu bisa seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, seberapa tinggi Z. Nah, ini contohnya ya. Contoh, kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit desa. Saya ulang, kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit di era pandemi COVID di Provinsi DKI Jakarta. Judulnya seperti ini ya, penelitian deskriptif. Rumusan masalahnya, seberapa tinggi kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit di era pandemi Provinsi Jakarta. Nah, jika analisnya dengan statistik deskriptif untuk menghitung seberapa tinggi kualitas pelayanan, ya, bisa juga ini adalah penelitian deskriptif, hanya menggambarkan. Jadi statistiknya deskriptif, misalnya dengan rata-rata, kemudian mean gitu. Selanjutnya adalah penelitian komparatif atau perbandingan. Membandingkan antara X1, X2, apakah ada perbedaan antara X1, X2, kemudian antara Y1 dan Y2, Y3, apakah ada perbedaan antara ketiganya. Nah, ini adalah contoh judul penelitian komparatif. Yang pertama, studi komparatif perbedaan hasil pembelajaran di perguruan tinggi sebelum dan sesudah pandemi. Ini bisa. Yang kedua, perbandingan kualitas pelayanan antara rumah sakit negeri di Surabaya, Jakarta, dan Medan dalam penanganan pasien COVID. 3. Perbandingan kinerja antara PNS di kota Yogyakarta, Surakarta, Bandung, dan Semarang. Ini judul penelitian komparatif dengan kata kunci, misalnya ada studi komparatif, perbandingan, ya, kata kuncinya. Kita 3 bentuk hubungan, kita lihat ada hubungan yang simetris, X langsung hubungan Y, hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu yang menyebabkan apa dan mengapa, dan hubungan resiprokal yang saling mempengaruhi. Yang kita lihat, kita jelaskan hubungan simetris. Contohnya hubungan antara jumlah es krim yang terjual dengan kejahatan. Dua, hubungan antara rumah yang dekat dengan jalan raya dengan jumlah anak. Hubungan antara jumlah semut di pohon dengan manisnya buah. Ini simetris. Nah, hubungan univariabel, rumusan masalahnya tadi pakai seberapa tinggi X1, seberapa tinggi Y1, dan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Ini misalnya multivarial independen antara X1 dan X2 terhadap Y, seberapa tinggi X1, pengaruh seberapa tinggi X2. Yang rumusan masalahnya yang ketiga, seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X2 terhadap Y, seberapa besar pengaruh X1, X2 terhadap Y. Jadi kalau ada 2 variabel bebas, paling tidak rumusan masalahnya ada 5. Ini ada 3 variabel, ya, rumusan masalahnya juga semakin banyak ya. Ini adalah pengembangan teori membuktikan untuk pengembangan iptek baru yang belum dikenal. Ini adalah pembuktian untuk menciptakan iptek baru. Ini adalah analisis pengaruh merek 1, country design sebagai X2, dan country of manufacture sebagai X3 terhadap persepsi kualitas dan niat beli. Jadi ini banyak variabelnya. Sebagai variabel bebasnya ada 3, variabel terikatnya ada 2. Berikut adalah rumusan masalah komparatif asosiatif.
komparatif membandingkan ya. Jadi ada perbedaan korelasi atau pengaruh insentif dengan prestasi kerja antara perguruan tinggi A dan perguruan tinggi B. Itu apakah ada perbedaan pengaruhnya? Nah, ini ada 3 variabel dengan pengaruh gaya kepemimpinan manajer sebagai X1 dan iklim kerja X2 terhadap motivasi kerja X3 dan dampak selanjutnya terhadap produktivitas kerja Y. Ini variabel dependennya harus selalu 1 di perusahaan Jawa Tengah. Nah, rumusan masalahnya bisa banyak karena ada 3 variabel bebas. Contoh, seberapa baik kepemimpinan manajer pada perusahaan di Jateng. Yang kedua, seberapa baik iklim kerja perusahaan di Jateng. Seberapa tinggi motivasi pegawai pada perusahaan di Jateng. Yang keempat, seberapa tinggi produktivitas pegawai pada perusahaan di Jateng. Yang kelima, adakah hubungan variabel yang mempengaruhi produktivitas pegawai pada perusahaan di Jateng terbukti secara empiris? Bisa juga adakah pengaruh langsung atau tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap produktivitas pegawai perusahaan di Jateng, dan sampai 12 sampai 12 rumusan masalah jika ini dijabarkan dengan detail dengan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, saudara, begitulah pemaparan dari metode penelitian kuantitatif saat ini, di mana saudara nanti diminta untuk membuat judul. Buatlah 3 judul penelitian, 3 judul penelitian dari metode kuantitatif. Bisa judul penelitiannya itu bisa pengaruh atau studi komparatif atau penelitian survei atau penelitian yang lain. Hanya membuat 3 judul, kemudian buat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesisnya. Ada 3 judul penelitian, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesisnya. Ini dibuat di dalam 2 lembar PPT, 2 lembar slide PPT. Anda renungkan dari 3 judul penelitian itu, mana yang akan menjadi ditindaklanjuti menjadi satu proposal penelitian kuantitatif. Jadi saya ulang, buatlah 3 judul penelitian kuantitatif dari masing-masing jenis ya. Jadi tidak boleh sama judulnya itu hanya hubungan saja, tapi harus meliputi berbagai macam jenis penelitian kuantitatif. Baik misalnya boleh pengaruh atau hubungan atau penelitian survei atau penelitian eksperimen yang kuasi eksperimen. Jadi dari jenis penelitian yang berbeda yang masuk dalam penelitian kuantitatif, selanjutnya dibuat rumusan masalah, judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta hipotesis. Dibuat di dalam PPT maksimal 2 slide dan nanti akan dipresentasikan secara acak pada pukul 2. Begitu saudara-saudara. Jadi Anda dengan video ini bisa merenungkan dari sekarang kira-kira judul penelitian apa yang nanti akan presentasikan dalam jam 2 nanti siang ya, hari Senin 26 April jam 2 sampai jam 3. Jadi kita gemit nanti hanya sebagai konfirmasi ulang. Anda bisa menanyakan apa yang kurang, apa yang belum jelas dalam membaca literatur tentang penelitian kuantitatif, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Oke saudara, selamat belajar, selamat beraktivitas,
Salam sehat, kita ketemu nanti pada pukul 2 siang. Oke, see you.